Shalom, selamat sore sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Seberapa banyak kita yang hadir sore hari ini, percayalah Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Dia siap memberkati setiap kita yang haus dan lapar akan kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati, baik jemaat yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kita mau siapkan hati, kita mau beribadah kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Sebab Tuhan kita, Tuhan Yesus yang baik. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Oh haleluya. Bapa, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai langkah hidup kami. Dan sore hari ini Tuhan, hati kami mau arahkan kepadamu. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau. Sebab hanya Tuhan Yesus saja yang layak dipuji dan dimuliakan. Mari Tuhan, beracaralah Engkau dalam ibadah kami sore hari ini. Dari awal pertengahan sampai akhir. Dan biarlah kuasa hadirat-Mu, jamahan-Mu kami rasakan, kami nikmati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap rekan-rekan kami yang masih ada di perjalanan. Engkau tibakan mereka di tempat ini, tidak kurang sesuatu apapun. Sebab kami rindu bersama dengan mereka. Untuk kami boleh memuji, untuk kami boleh menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Ya Yesus, namamu indah Tuhan. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan namanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, katakan Yesus, Engkau sungguh baik. Amin. Yesus, namamu indah. Haleluya Yesus. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, ya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik, ya Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan dengan segenap hati, ku mau memujimu, ya Tuhan. Kami mau memuji Engkau, baik di dalam suka maupun di dalam duka. Hanya Engkau Yesus yang layak terima pujian kami. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau layak terima pujian kami umat-Mu. Hanya Yesus saja yang layak terima agung Tuhan. Ya Rabaya Sikara Rabaya Shandara Rabaya Seo. Yesus, Yesus, kami memuji-Mu sore hari ini. Kami mengagungkan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak terima pujian. Kirabaya Shandara Namaya Ramaya Se.
Nikmati kasih Tuhan sore hari ini. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang mencintai setiap saudara dan saya malam hari ini. Kasih-Nya tidak terbatas oleh apapun. Kasih-Nya tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Yesus ada di dalam hidup setiap kita sore hari ini. Dia dekat dengan kita sore hari ini. Sembah Dia. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus. Yesus. Engkau pujian kami. Ya Rabaya sikara namaya shandara namaya Ya Rabaya se. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau Allah kekuatan kami. Engkau panci kemenangan kami. Ya Rabaya sikiara Rabaya se. Haleluya. Haleluya. Kuatkan setiap kami yang lemah. Oh, hiburkan setiap hati yang susah. Hiara rabaya sikara namanya syandara namanya terpujilah namamu. Besar kasih setiamu Tuhan. Besar anugerahmu Tuhan. Besar kemurahanmu Tuhan. Jamah kami umatmu Tuhan. Lawat kami umatmu Tuhan. Oh, syara sikara rabaya Hirabaya shandara pujilah namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari dengan sikap hormat kita mau bangkit berdiri. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di tempat ini Tuhan. Terjadi di sini. Katakan dengan segenap hati. Yakin Kau hadir di sini. Ya, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ya, ku rasakan kuasa yang tak
lebih besar dari setiap persoalan kami. Oleh sebab itu kami mau bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memuji Engkau. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, kita mau masuk hadiratnya dengan ucapan syukur. Haleluya. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah baginya, nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah baginya, nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang berikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Tuhan ada di tempat ini. Oh haleluya. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir. Umatnya. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah baginya, nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, amin. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah baginya, nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang berikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian ya. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Silakan duduk jemaat yang dicintai Tuhan. Kita mau siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Dan izinkan firman Tuhan itu berbicara dan menjadi rema dan kekuatan dalam hidup kita orang percaya. Yesus, haleluya. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan
datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Oh amin, haleluya Yesus. Engkau kekuatan kami Tuhan, hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Katakan dengan segenap hati, kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia. Mari saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Oh haleluya. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Katakan dengan yakin, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh Yesus, Engkau kekuatan kami, Engkau panci kemenangan kami Tuhan. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Syukur, syukur, syukur. Hirabaya syadaralalala syederarararara shikarara shikarararara. Syukur. Kirabayararararara syederararara. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Sampai hari ini kami ada
kami sehat, itu semua karena anugerah dan Amin, berkat amin. Tuhan yang luar biasa. Kami tahu bahwa di setiap masalah persoalan yang terjadi, kami hanya bisa lari kepada Tuhan. Karena Tuhanlah jalan keluar dari setiap masalah dan persoalan setiap kami. Ajar kepada setiap kami jemaat Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala perkara kehidupan jemaat-Mu. Karena mereka tidak akan pernah menemukan kekalahan dalam hidup mereka. Mereka akan dibawa kepada jalan keluar yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih kami siapkan hati kami, pikiran kami, konsentrasi kami untuk firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengar firman Tuhan semua katakan amin. Amin, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, hari ini kita akan belajar sesuatu yang penting. Kita buka dulu Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-29. Ya, saya akan bacakan bagi Bapak Saudara. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya aku akan sembuh. 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya seringkali mengalami hal yang seperti ini. Ketika lagi nyetir mobil, pas mungkin lagi ada obrolan yang menarik dengan yang di sebelah saya ataupun mungkin yang di belakang saya lagi nyetir. Karena saking asiknya ngobrol, kadang-kadang sampai satu titik saya sadar, ingat, iya kita sudah kelewatan. Seharusnya kita berhenti di tempat A. Tapi karena asik ngobrol, akhirnya ketika lewat di tempat A, akhirnya kita terus. Akhirnya bablas dan akhirnya harus putar balik lagi dan akhirnya baru ke tempat si A. Kadang seharusnya belok kiri karena asik ngobrol, akhirnya tidak sadar kebablasan. Nah, saya percaya mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami hal yang sama. Mengapa saya bisa kebablasan? Mengapa seharusnya belok kiri saya malah terus? Karena ada sesuatu yang membuat saya kehilangan fokus. Seharusnya pergi ke tempat A, tapi karena ada sesuatu yang mengalihkan fokus saya, lebih tertarik kepada bincang-bincang tadi, akhirnya saya kelewatan. Nah, artinya begini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam hal yang sederhana saja, fokus itu penting. Dalam hal yang sederhana saja, fokus itu sangat penting. Apalagi untuk sesuatu yang sangat penting dalam hidup saudara dan saya. Fokus itu amat sangat penting. Sekolah itu perlu fokus. Apalagi sekarang zamannya online. Ya, mungkin laptop di depan kita daring belajar online, tangan masih bisa pegang HP. Guru menerangkan, kita masih bisa main HP. Fokusnya mungkin telinga mendengar. Tapi perhatian kita, fokus kita kepada permainan HP. Belajar itu perlu fokus. Kerja pun juga harus fokus. Kalau kerja tidak fokus, apalagi sesuatu yang sangat membutuhkan kejelian kita, bisa buyar. Beribadah pun juga perlu fokus. Apalagi kita yang sekarang ada di gereja, banyak orang-orang yang selama ibadah tidak fokus.
Saya sering kali memperhatikan orang-orang ibadah ya. Nyanyinya tidak fokus. Ya, dengar firman Tuhan tidak fokus, sibuk sama HP-nya. Kadang sambil dengar firman Tuhan sambil balas chat WA, sambil pasang status di Instagram. Kadang sambil dengar firman Tuhan sambil ngobrol satu dengan yang lain. Kadang sambil perhatian matanya ke depan tapi pikiran masih di rumah, memikirkan hal-hal yang lain. Konsentrasinya tidak fokus kepada sesuatu yang ada di depannya. Saya percaya ibadah yang seperti ini tidak akan bisa maksimal. Pulang ibadah ya mungkin tidak bisa mendapatkan berkat yang maksimal. Apalagi ibadah yang online, saudara. Saya tidak ngerti jemaat di sini. Tapi saya percaya, saya melihat ada orang yang beribadah. Mungkin mumpung ibadah di rumah ya bisa sambil buka toko. Sambil lihat nonton dengarkan khotbah, memuji Tuhan. Nanti ada yang beli dilayani. Mungkin sambil ibadah sambil masak di dapur. Mungkin sambil ibadah sambil nyuci baju. Apakah ada orang yang serius? Ya itu yang benar, saudara. Jadi benar-benar mempersiapkan diri ibadah di rumah, ya pakai baju bersih, nyanyi, dengarkan khotbah sungguh-sungguh, nah itu yang betul. Tapi kalau kita melakukan banyak kegiatan sambil ibadah, saya percaya hasilnya pun juga tidak akan pernah maksimal. Nah, sesuatu yang sederhana itu perlu fokus. Banyak orang yang gak bisa fokus hidupnya, akhirnya dia gak bisa mencapai yang namanya kesuksesan dalam hidupnya. Pernah tahu enggak orang yang multi talenta? Segala sesuatunya dia bisa. Contoh saya saja ya, saya ini bisa main keyboard. Karena saya sudah lama, sejak dari SMP sudah main musik di gereja. Jadi saya bisa main gitar, saya bisa main bass, saya bisa main keyboard. Bahkan mungkin tidak ada yang main drum, saya bisa main drum. Tapi perhatikan, saya tidak bisa ahli dalam satu bidang musik. Karena apa? Karena fokus saya terbagi. Jadi dari setiap keahlian saya meskipun saya bisa banyak hal, tapi saya tidak ahli dalam satu hal. Mungkin rata-rata permainan saya sama dengan yang lain. Beda kalau saya fokus dengan satu hal. Mungkin saya pegang keyboard terus, tidak pernah pegang yang lain. Belajarnya belajar keyboard, itu pasti beda. Kalau diibaratkan nilai kemampuan, mungkin kemampuan saya bisa di atas rata-rata kalau saya fokus dalam satu hal. Tapi kalau perhatian saya, pembelajaran saya kepada banyak hal, saya nggak bisa maksimal. Mungkin saya bisa banyak hal, tapi saya tidak bisa maksimal dalam semua hal. Nah, ada banyak orang yang hidupnya seperti itu. Dia nggak bisa sukses, dia nggak bisa berhasil dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak fokus mengerjakan apa yang benar-benar menjadi tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya terbagi-bagi. Ada banyak hal yang harus dia kerjakan dan dia nggak bisa konsen dalam satu hal. Sehingga orang itu akhirnya nggak bisa meraih keberhasilan dalam hidupnya. Nah, hari ini saya akan bagikan beberapa hal tentang fokus. Dan kita akan melihat ada 3 kebenaran yang berkaitan dengan fokus lewat ayat yang kita baca. Ya, yang pertama saudara, fokus itu memperjelas target. Markus 5 ayat yang ke-28 dikatakan, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Hanya satu tujuan, hanya satu harapan dari wanita yang sudah 12 tahun pendarahan ini. Dia pengen sembuh. Dia mau sembuh, dia mau lepas dari penderitaannya. Dan satu yang dia tuju untuk bisa mendapatkan kesembuhan, dia ingin menyentuh Yesus. Dalam hal ini adalah jubah Yesus. Dalam beberapa terjemahan dikatakan jumbai, ujung jubah Yesus. Jadi yang menjadi sasarannya itu adalah ujung jubah Yesus. Jubah Yesus itu targetnya, itu sasarannya. Dan dia fokus ke sana. Bagaimana caranya dia bisa menjamah,
menyentuh, memegang jubah Yesus itu. Jadi fokus itu memperjelas target. Dan kita tahu akhirnya wanita ini berhasil menggapai jubah Yesus dan ada kuasa yang keluar, wanita ini disembuhkan. Ketika saudara dan saya mulai fokus pada sesuatu, perhatikan, ketika saudara dan saya mulai fokus kepada sesuatu, maka fokus itulah yang akan menjadi sasaran saudara. Fokus itulah yang akan menjadi tujuan saudara, target saudara. Kejar itu, fokus di sana, pertahankan tujuan itu, pertahankan sasaran itu. Saya percaya saudara akan bisa meraih apa yang menjadi tujuan saudara. Kenapa? Saudara tidak terbagi-bagi. Sasaran saudara tidak terpecah, tapi sasaran saudara pada satu tujuan. Aku mau kejar ini, aku mau kejar ini, aku mau kejar ini. Jadi ketika sesuatu datang di luar dari harapan saudara, tujuan saudara, saudara bisa abaikan itu. Nah, ada seorang raja yang ada sebuah cerita seorang raja yang sudah tua, dia kepingin pensiun. Karena sudah tua dan dia melihat anak-anaknya sudah besar, jadi dia kepingin ada salah satu anaknya yang bisa menggantikan dia. Tapi ada 3 anaknya yang sudah sama-sama dewasa, sama-sama hebat, sama-sama pinter, sama-sama gagah, dan raja ini bingung. Bagaimana bisa menentukan salah satu dari anaknya untuk bisa menggantikan dia? Ada 3. Jadi raja membuat sebuah ide bagaimana dan raja ini mengajak ketiga anaknya, ayo kita berburu kelinci di hutan. Siapa yang paling cepat dapat kelinci, dan paling banyak dia yang akan bisa menggantikan saya. Jadi pagi-pagi benar raja ini ajak ketiga anaknya ya, dan juga pengawal-kawalnya menyertai dan mereka masuk ke hutan. Sampai di hutan mereka berhenti, kemudian raja bertanya kepada anak yang tertua. Dipanggil, sebelum kamu berangkat berburu, coba ceritakan pada ayah, apa yang kamu lihat di depan? Saya melihat ada banyak pohon-pohon yang luar biasa, ada banyak hamparan-hamparan semak, rimbunnya hutan, dan sejumlah pasukan kita yang ada di sana. Itu jawab si nomor 1. Raja mengangguk, oke, bagus. Kemudian panggil nomor 2, apa yang kamu lihat di sana di depan? Nomor 2 berkata, sama ayah, saya juga melihat apa yang dilihat oleh kakak, tapi saya juga melihat langit yang cerah. Ya, matahari yang bersinar terang, burung-burung yang berterbangan di sana. Bagus, dipanggil yang nomor 3. Apa yang kamu lihat di sana? Si bungsu ini menjawab, saya juga melihat apa yang dilihat kakak-kakak saya ayah. Tapi yang saya perhatikan adalah ada seekor kelinci yang bersembunyi di semak-semak dari tadi. Mungkin dia ketakutan melihat pasukan kita yang ada di sana. Nah, si ayah senang jawaban si bungsu ini. Kemudian berangkatlah mereka dan benar ketika sudah waktunya tiba, si bungsu ini bisa menangkap dengan cepat dan dengan banyak jumlah kelinci daripada kakak-kakaknya yang lain. Mengapa? Karena dari awal dia sudah ngerti. Dia itu mau apa ke hutan? Dia ingin berburu kelinci. Jadi sepanjang jalan perjalanan menuju hutan yang dilihat adalah di mana ada kelinci-kelinci yang berlari dan berkeliaran di sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, fokus itu merupakan kemampuan untuk bisa memusatkan energi yang dimiliki pada sesuatu sasaran dan mempertahankan sampai sasaran yang dituju itu tercapai. Jadi fokus itu adalah memusatkan kemampuan kita, energi kita pada sesuatu sasaran dan kemudian pertahankan itu sampai sasaran yang kita tuju itu tercapai. Saya itu punya teman di daerah Gedongan itu sejak kecil. Nah, teman saya ini kalau berbisnis sesuatu
saya perhatikan, mungkin hari ini dia melakukan bisnis A. Dijalani satu minggu, sebulan, 2 bulan. Kemudian saya perhatikan setelah beberapa bulan dia ganti lagi bisnisnya, saudara. Ganti lagi bisnisnya, ngerjakan B. Oh mungkin yang A ini mungkin kurang laku atau gimana ya, kurang menghasilkan, jadi dia ganti B. B diganti, saya perhatikan beberapa bulan ganti lagi, saudara. Jadi selama setahun itu dia bisa berganti bermacam-macam pekerjaan. Dan itu begitu terus. Saya perhatikan bahkan sampai meninggalnya dia. Hidupnya tidak pernah sukses. Karena apa? Bisnis A belum ditekuni, belum dia lakukan dengan sungguh-sungguh, sudah ganti bisnis B. Bisnis B begitu, baru sebentar ganti bisnis C. Mari gitu bisnis B belum selesai, ganti lagi bisnis B, kembali lagi ke bisnis B. Ganti A, B, C, D, terus begitu berganti sampai akhir hidupnya dia kena penyakit. Dia nggak bisa berhasil dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia tidak fokus. Belum dia tekuni, belum dia seriusi, belum diolah, belum dipelajari gimana sistem bisnisnya, dia sudah berhenti, sudah menyerah. Ganti bisnis yang lain. Akhirnya apa? Dia tidak pernah sukses dalam hidupnya. Tidak salah kita mempunyai banyak bisnis, itu oke saja. Tapi penting kita fokus pada sesuatu. Satu kali ada seorang penulis ini penulis sukses dan dia ketemu sama temannya. Gimana kabarnya kamu? Saya lihat sekarang jadi penulis hebat. Bisa dong minta tolong ajari anak saya gimana caranya jadi seorang penulis. Membuat cerita, membuat karangan, ajari anak saya. Tapi karena sungkan akhirnya ya sudahlah tak ajari. Ya, jadi datanglah dia ke rumah temannya ini, ketemu sama anaknya, masih SMP. Dan akhirnya ketemu sama anaknya. Dia perhatikan, rupanya setelah dia perhatikan, anak ini punya jadwal les yang sangat banyak, saudara. Ada jadwal les menari, ada jadwal les vokal, ada jadwal les berenang, olahraga. Pokoknya segala macam olahraga diikutkan semua. Sampai ini penulis ini bingung. Loh, jadwalmu ini begitu sangat padat. Iya. Ya ini, kegiatanku selama seminggu ini ya penuh. Ya pokoknya semua les diikuti, saudara. Semua les diikuti. Nah si penulis tanya, memangnya kamu suka tak dengan apa yang kamu kerjakan itu? Anak ini bilang begini, saudara. Ya 1-2 lah yang aku suka. Yang lain tuh kesukaannya mama. Yang lain tuh kesukaannya mama. Cuman 1-2 yang aku suka. Ya sudah karena mama ya sudah aku ikuti saja. Ya. Nah, kita harus belajar fokus pada satu hal. Apa yang benar-benar kita suka, apa yang benar-benar kita mau. Di sini ada banyak anak muda. Saya percaya ada banyak mungkin yang bisa kita kerjakan. Tapi satu hal, cari dan temukan apa yang benar-benar engkau suka. Apa yang benar-benar merupakan hobimu atau tujuanmu. Dan jadikan itu sebuah target. Dan fokuslah di sana. Saya percaya saudara akan jadi orang yang sukses di kemudian hari. Yang kedua, saudara. Yang kedua. Fokus itu menuntut pengorbanan. Ayat yang 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Nah untuk bisa menggapai jubah Yesus, wanita ini kondisinya sudah sangat lemah. Bayangin saudara, ibarat orang mens itu ya, itu sudah 12 tahun tidak berhenti-berhenti. Pendarahan terus, pendarahan. 12 tahun tidak berhenti-berhenti. Artinya apa? Dia badannya mungkin sudah sangat-sangat lemah, capek. Ya. Dan oleh sebab itu, yang dihadapi adalah kerumunan orang.
Kenapa? Pada waktu itu orang-orang sedang berdesak-desakan. Mereka berusaha mengerumuni Yesus. Bagaimana caranya wanita ini di tengah-tengah kondisi tubuhnya yang lemah, tapi bisa menyentuh Yesus? Tentu sangat sulit, apalagi dia bukan dalam kondisi yang sehat. Bisa berlari mungkin. Saya percaya kalau kita perhatikan beberapa gambar dan sebagainya tentang wanita 12 tahun, dia selalu ada dalam posisi yang di bawah. Ya, mungkin masuk akal, kenapa? Tubuhnya sudah lemah. Mungkin dia untuk bisa menggapai jubah Yesus, dia harus merangkak. Mungkin kakinya ketika merangkak terinjak, tangannya ketika merangkak terinjak kaki-kaki orang. Artinya wanita ini harus banyak berkorban, penuh perjuangan untuk bisa menyentuh sasaran itu. Untuk bisa menggapai jubah Yesus. Fokus itu butuh sebuah pengorbanan. Itu yang dilakukan oleh wanita ini. Dia penuh perjuangan untuk bisa menggapai jubah Yesus di tengah tubuhnya yang lemah. Dia berusaha mungkin di sela-sela kaki dari orang-orang yang sedang berdesak-desakan mengerumuni Yesus. Dia berusaha menggapai ujung jubah Yesus. Bila kita ingin lebih fokus, seringkali diperlukan keberanian dan tekad yang teguh untuk berani berkata tidak kepada hal-hal yang bisa membuyarkan fokus kita. Fokus selalu menuntut sebuah pengorbanan. Nah, satu hari ada seorang pemain piano hebat. Pemain piano ini seringkali tampil, ikut lomba, seringkali juara. Seringkali tampil show itu, dia tidak peduli mau yang nonton banyak, mau yang nonton sedikit. Dia selalu bermain dengan sukacita, bermain dengan hati yang gembira. Sepertinya dia sudah asyik sendiri dengan pianonya ketika sudah ada di tengah-tengah pertunjukan. Nah, suatu hari pianis ini, pemain piano ini reuni dengan teman-temannya. Ya, rupanya teman-temannya sudah ngerti, wah ini pemain piano hebat. Nah, dia tanya, teman-temannya tanya kepada pemain piano ini, apa yang menjadi rahasiamu? Kok kamu tuh bisa sukses? Kok kamu bisa ketika kamu sedang bermain piano, kamu begitu riang gembira, begitu bersemangat. Sepertinya kamu tidak peduli dengan orang-orang yang jumlahnya sedikit maupun banyak. Kamu selalu asik saja. Dan kamu kelihatan hidupmu bahagia. Apa yang menjadi rahasianya? Nah, pemain piano kemudian bercerita, kamu kan tahu dulu aku seperti apa. Dulu pada waktu kita sekolah, aku ini semua kerjakan. Ya bermain basket, ya bermain olahraga, tenis, bermain badminton. Aku juga belajar suka musik, aku juga suka melukis. Itu semua hobi-hobiku. Aku senang itu dengan hal itu semua. Aku senang melakukan hal itu semua. Dan aku selalu punya tekad dan tujuan. Aku ingin ikut juara lomba apa saja dan aku ingin menang. Oh iya betul, kamu dulu memang begitu orangnya, semua dikerjain. Nah, tapi kamu tahu enggak, ketika aku ikut lomba, aku enggak pernah menang. Ketika aku pengen juara, aku enggak pernah juara. Akhirnya aku merasa stres, akhirnya aku merasa kok begini, aku kok enggak berhasil. Semua yang menjadi hobiku kok sepertinya berantakan. Aku enggak bisa mencapai hasil yang maksimal. Oh iya, dulu kamu kan nilainya juga akhirnya jelek di sekolah. Ya itu. Akhirnya nilaiku jatuh karena aku stres. Aku merasa bahwa aku gagal dalam banyak hal. Nah sampai suatu hari ayahku tuh ngajak aku. Dia buat eksperimen. Ya, dia bawa aku dan papaku tuh bawa, dia bilang ke aku, coba kamu ambil corong ya dan secangkir dan segenggam. Jadi ayahnya itu ambil corong kecil dan segenggam jagung. Nah ayo kita berangkat ke kebun, kita lakukan eksperimen. Nah apa yang dilakukan ayahku? Jadi ayahku bilang, oke, nanti aku ingin lepaskan satu butir jagung ini ke dalam corong, kemudian kamu tangkap ya jagung ini. Memang corongnya kecil dan mungkin lubang jagungnya itu, lubang corongnya cuma
hanya cukup untuk 1 butir jagung. Oke ayah. Jadi dilemparkanlah sebutir jagung ke dalam corong itu, meluncur dan ditangkap sama anak ini. Berhasil papa, aku berhasil nangkap. Oke bagus, lagi ya. Taruh 1 butir jagung, kemudian ditangkap lagi. Berhasil papa. Oke, sekarang papa akan lepaskan semua genggaman ini. Ya di sini ada banyak, mungkin ada puluhan butir jagung, kamu tangkap ya. Oke, jadi ketika dilepaskan genggamannya, butiran jagung jatuh, ternyata tidak ada satupun butir jagung yang meluncur ke bawah. Kenapa? Ibarat orang Madura bilang tuh nyandet saudara, ya. Jadi nggak bisa turun. Kenapa? Mereka berkerumun, bergerombol, saling berdesak-desakan sehingga nggak bisa jatuh itu butir jagung. Loh, nggak ada yang jatuh Pak. Nah, sekarang Bapak kasih tahu. Kalau kamu ingin berhasil dalam hidup, jangan melepaskan banyak hal, jangan mengerjakan banyak hal dalam hidupmu. Kamu tidak akan bisa. Kerjakan satu persatu. Fokuslah di sana. Maka kamu nanti akan bisa menangkap apa yang menjadi harapan dalam kehidupanmu. Nah, sejak hari itu aku ngerti, dia bilang begitu sama temannya. Sejak hari itu aku mengerti. Oh iya. Jadi sejak hari itu ketika mendapatkan pelajaran berharga dari ayahnya, dia memutuskan. Mulai hari ini aku akan buat prioritas dari semua hobi-hobiku ini. Mana yang benar-benar paling aku suka. Setelah dia renungkan apakah itu melukis, apakah bermain musik, apakah itu olahraga, apakah itu pokok banyak hal. Akhirnya dia mengambil sebuah kesimpulan. Dari semua hobiku aku paling suka itu sebetulnya bermain musik piano. Dan sejak hari itu dia fokuskan hidupnya untuk belajar piano. Apakah yang lain diabaikan? Tidak. Yang utama dalam hidupnya adalah dia fokusnya hanya piano. Waktu senggang dia gunakan untuk mengerjakan hobi-hobinya yang lain. Mungkin kalau diibaratkan di persentase mungkin 90% fokusnya itu kepada piano. Dia genjot piano, latihan piano. Kenapa? Itu yang merupakan passionnya. Itu yang merupakan kesukaannya. Aku suka piano. Jadi dia lakukan itu. Yang lain bagaimana? Ya waktu senggang dia bisa bermain badminton mungkin, dia olahraga renang, atau mungkin melukis. Itu di waktu-waktu senggang. Tapi fokus hidupnya benar-benar dia konsentrasikan kepada piano. Nah, sejak hari itulah aku bisa sampai hari ini. Oh, rupanya begitu ceritanya. Fokus itu membutuhkan pengorbanan. Artinya benar-benar memusatkan apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Bukan berarti yang lain diabaikan. Yang lain bisa kita lakukan, tapi itu bukan menjadi fokus kita. Itu hanya sebagai pengisi waktu kita. Nah, saya percaya kalau kita juga melakukan hal yang sama, kita fokus, kita melakukan apa yang menjadi sasaran kita, saudara akan menjadi orang yang berhasil dalam hidup kita. Khususnya anak-anak muda, ayo fokus apa yang benar-benar menjadi kesukaanmu. Fokus itu kadang-kadang membuat kita harus berkorban. Fokus kadang-kadang membuat kita harus menderita demi meraih apa yang lebih besar yang ada di hadapan kita. Ya, orang tua kadang-kadang kita akan punya fokus. Anak kita sudah mau masuk kuliah. Kadang orang tua ya harus memikirkan, ya apa caranya? Nabung, fokus kepada ngumpulin untuk uang kuliah. Kadang-kadang ada keinginan untuk bisa makan di luar mungkin. Kadang ada keinginan untuk bisa membeli baju, untuk bisa makan di restoran. Tapi karena fokus kepada uang kuliah anak, kadang-kadang bisa kita tahan. Ndaklah, jangan dulu.
ada sebuah kebutuhan yang lebih besar yang harus diutamakan. Itu membuat kita kadang memang menderita. Membuat kita tidak nyaman, membuat kita harus berkorban. Tapi kita punya tujuan untuk sesuatu yang lebih besar. Anak-anak yang sekolah, sudah waktunya ujian, jangan main HP, jangan main game, kurangi nonton TV, karena fokus kita kepada ujian. Fokus, 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 fokus. Kenapa? Karena ada sesuatu yang lebih besar. Kita harus menderita, mungkin untuk sementara waktu, demi mencapai sesuatu yang lebih besar. Yang terakhir, yang ketiga, fokus itu akan menarik kuasa yang besar. Ya, ayat yang ke-30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ya, kita tahu bahwa tadi ketika dia menjamah jubah Yesus, wanita ini sembuh. Ya, ketika dia fokus kepada jubah Yesus, dia fokus dengan iman, dia pegang jubah Yesus, ada kuasa yang luar biasa. Tolong dipersiapkan mulai videonya. Ada kuasa yang keluar dari tubuh Yesus. Itu yang dialami oleh wanita ini. Ternyata ketika kita fokus dalam kehidupan sehari-hari pun, itu juga akan menarik kuasa yang besar. Ada kekuatan dalam fokus yang luar biasa. Ya, mungkin videonya bisa ditampilkan. Nah, kita perhatikan. Saudara percaya enggak bahwa air itu bisa memotong sebuah besi? Pernah lihat air motong besi? Yang kita tahu besi dipotong ya sama gergaji besi. Nah ini air yang memotong sebuah besi. Itu air ya saudara ya. Itu namanya kekuatan fokus. Ya ini kamera juga dipotong sama air. Mengapa air bisa memotong besi sekalipun, bahkan baja sekalipun? Karena air itu difokuskan pada satu titik dengan kecepatan tertentu. Jadi bisa menghasilkan sebuah energi, kekuatan yang luar biasa untuk bisa memotong sesuatu. Ya, oke saja bisa dimatikan, tidak apa-apa, selesai. Oke. Lampu dengan kekuatan 100 watt, itu kalau ditaruh di sebuah kamar, itu terang banget. Betul enggak? Terang sekali. Tapi tahukah saudara, kalau lampu dengan kekuatan 100 watt, itu difokuskan pada satu titik, ya, yang namanya sinar laser, itu bisa memotong besi. Sama kekuatannya 100 watt, tapi bisa memotong besi. Itu yang dikatakan kekuatan fokus. Sinar matahari, kita kena sinar matahari. Kalau mungkin siang jam 12, jam 1 kita ada di terik matahari ya paling panas. Bahkan mungkin kalau berjam-jam ya bisa gosong saudara ya. Atau mungkin hitam lah kulit kita. Tapi kalau kita kasih kaca pembesar, ya, kemudian di bawah kaca pembesar kita kasih kertas, itu sinar matahari tadi itu terfokuskan lewat kaca pembesar itu, akhirnya bisa membakar, menimbulkan api. Itu yang saya katakan kekuatan fokus. Fokus memang membutuhkan pengorbanan, tapi jangan lupa hidup kita yang terfokuskan kepada sesuatu itu bisa menghasilkan sebuah kekuatan yang besar.
Jadi ayo Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dalam mengerjakan apa saja. Baik saudara menjalani kehidupan, baik saudara beribadah di gereja. Ibadah itu harus fokus. Kerja itu harus fokus. Belajar itu harus fokus. Melayani Tuhan itu harus fokus memberikan yang terbaik. Saya percaya segala hal kalau kita kerjakan dengan hati yang benar-benar terfokus, tertuju kepada Tuhan, mengharapkan kuasa Tuhan. Saya percaya apa yang kau kerjakan itu akan menghasilkan kuasa dan memberikan dampak yang besar. Hari ini belajar satu hal yang sangat penting. Fokuskan hidup saudara pada sesuatu yang benar-benar penting. Khususnya anak-anak muda, saudara yang punya cita-cita, yang punya harapan, kerinduan, fokuskan hidupmu pada satu hal. Fokuskan hidupmu pada satu hal. Apa yang benar-benar kau suka, apa yang benar-benar kau senangi, fokuskan hidupmu di sana. Minta terus dalam pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, saya percaya saudara dan saya akan menjadi orang yang berhasil dalam banyak hal. Tuhan Yesus memberkati kita pada sore hari ini. Kita angkat pujian lagu yang terakhir, refnya saja. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Sekali lagi katakan, mari kita bangkit beri di hadapan Tuhan. Kita serahkan kepada Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya, amin, saat ku bersama dengan sepenuh hati. Tiada yang mustahil, dengan sepenuh hati percaya kebaikan Tuhan, amin. Bukan terbang, kita terbang tinggi bersama dengan Tuhan Yesus, meraih impian dan harapan kita di tengah-tengah persoalan apapun juga. Tuhan pasti menolong kita, amin. Dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil. Mari kita angkat tangan tinggi-tinggi dengan sepenuh hati yang percaya. Bukan terbang tinggi, yang percaya kita terbang bersama Yesus di tengah persoalan apapun juga. Setiap target-target akan terwujud. Kita fokus kepada Tuhan, fokus kepada keinginan harapan kita, dan percaya bersama dengan Tuhan Yesus kita meraih peristiwa yang besar, hal-hal yang ajaib. Dengan lebih sungguh-sungguh kita angkat tangan lebih tinggi lagi. Amin, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, lawat kami sore hari ini Bapa Surgawi. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami sore hari ini. Kami tidak melihat Tuhan, tapi Engkau roh adanya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tiada yang mustahil bagi Dia, yang tiada mustahil. Tiada yang mustahil bagi Dia, yang percaya katakan sepenuh hati. Tiada yang mustahil bagi Dia. Beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang ajaib dan luar biasa. Percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Angkat suara saudara sebelum kita mengakhiri ibadah yang penuh dengan berkat Tuhan.
Buka hati saudara untuk terima berkat Tuhan yang besar. Masa kata namu. Haleluya, terpuji namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara sekalian kita ambil waktu 1 menit, 2 menit. Tinggikan nama Tuhan. Berikan penghormatan yang terbaik bagi Tuhan Yesus yang sudah memberkati kita sepanjang hidup kita. Bersyukur untuk ibadah yang penuh dengan berkat Tuhan. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Lawat jemaat-Mu Tuhan, berkati jemaat-Mu Tuhan. Pulihkan, sembuhkan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan terus fokus kepada apa yang Tuhan taruh dalam diri kami dan fokus kepada Tuhan sumber kesuksesan dan keberhasilan dalam hidup kami. Terima kasih sore hari ini Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah sampaikan firman Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya Tuhan pakai dengan lebih luar biasa di waktu mendatang. Kami bersyukur untuk sore hari ini. Kami percaya Yesus ada di tengah-tengah kami. Karena Kau ada, Kau hadir. Kami berjumpa dengan Allah yang besar. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati Tuhan. Dalam ikatan apapun Tuhan lepaskan, Tuhan bebaskan. Kami percaya bersama dengan Tuhan, masa depan terbaik pasti menjadi milik kami. Kalau kami fokus kepada rencana Tuhan, fokus kepada passion kami Tuhan. Kami percaya tahun ini memang tahun yang sulit, tapi bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Semua bisa kami capai bersama Yesus. Terima kasih Bapak, kami percaya tidak sia-sia kami datang sore hari ini. Kami percaya bersama dengan Tuhan, sepanjang tahun ini kami menikmati keajaiban, mujizat, kebaikan, kesetiaan Tuhan terjadi. Berkati semua jemaat Tuhan, usaha pekerjaan mereka di tengah krisis ini. Kami tahu Tuhan tidak akan pernah mengambil berkat yang memang sudah Tuhan siapkan bagi orang-orang yang setia. Kekuatan kuasa kegelapan, kekuatan krisis tidak bisa mengambil dan merampoknya. Sekali Tuhan memberkati jemaat ini, kami terus percaya berkat Tuhan tidak berkesudahan. Berkati pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang sudah melayani sepanjang sore hari ini secara khusus. Para volunteer Tuhan, aktivis gereja, pelayan-pelayan Tuhan yang terus mengasihi Tuhan. Berkati mereka di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Kami percaya Tuhan tetap memakai, mengurapi setiap pelayan Tuhan, hamba Tuhan di gereja ini secara khusus. Terima kasih Bapak, berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan, menolong supaya krisis ini boleh terus bisa diatasi Tuhan dengan hikmat Tuhan, dengan pimpinan penyertaan Tuhan. Dan biar COVID ini boleh juga teratasi karena belas kasihan, karena kemurahan Tuhan. Tanpa Tuhan tidak ada kekuatan yang bisa mengangkat semua pandemi ini dan krisis ini. Tapi bersama dengan Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Indonesia akan penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan pasti memberkati kemakmuran, kesejahteraan, ketenangan, ketentraman, kebaikan Tuhan memberkati bangsa negara kami. Tuhan berkati bangsa kami, negara Indonesia. Berkat untuk dunia juga Tuhan. Kami percaya Tuhan hanya Yesus yang sanggup menolong. Kami percaya bersama doa-doa kami Tuhan, maka surga akan turun di tengah-tengah kami, mendatangkan sebuah kehidupan yang luar biasa. Sebentar kami pulang, kami percaya kami tidak pulang seorang diri. Kami bersama-sama dengan Tuhan yang besar, yang ajaib. Sekaligus Tuhan yang sangat mencintai kami dengan kasih yang kekal, yang tidak pernah berubah oleh apapun juga. Cinta Tuhan itu terus ada pada kami. Terima kasih Tuhan, peliharakan jemaat-Mu dengan luar biasa. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah kondisi yang susah ini, kami akan melihat keajaiban, mujizat Tuhan. Kasih setia, kasih karunia Tuhan makin melimpah atas kami. Sebentar kami pulang dengan berkat yang luar biasa. Angkat tanganmu tinggi-tinggi saudara. Buka hatimu lebar-lebar. Dan sekarang saudara sekalian, pulanglah engkau dalam berkat
yang besar, kasih karunia yang besar dari Allah Bapa, kasih cintanya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang akrab, intim dan mesra melalui Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Yesus kami dipulihkan, diberkati. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Tepuk tangan, Tuhan berkati. Haleluya. Kita pulang dengan penuh sukacita. Sebab kita percaya bahwa Tuhan kita menyertai setiap hidup kita. Amin. Haleluya. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, katakan bersama Dia, bersama Dia, oh, bersama Dia, bersama Dia. Sungguh manis, 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 sungguh manis. Amin. Silakan bersaat teduh sebentar. Selamat malam, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.